apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid yang pastinya dapat menjumpai bunda-bunda di rumah di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif bun. Bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai bahaya tindakan memberi kritik kepada seorang ibu. Jangankan ibu, nih buat bunda-bunda di rumah atau buat siapapun itu kita nggak boleh asal mengkritik ya. Karena kita nggak tahu nih mental illness seseorang itu sudah sejauh mana. Karena ada yang dikritik mungkin cuek-cuek aja, tapi ada juga yang sampai down ya bun ya. Nah bunda-bunda, istilah mengkritik kepada seorang ibu bisa dikatakan sebagai mom shaming yang sering muncul beberapa tahun terakhir nih bun di sosial media. Dan menurut Psikologi Today, mom shaming adalah perilaku di mana terjadi pemberian kritik atau komentar kepada seorang ibu yang justru membuatnya tertekan karena diucapkan dengan nada negatif. Nah, kalau ngomongin sosial media bukan hanya nadanya saja nih, terkadang setiap kata-katanya itu menyakitkan nih buat bunda-bunda kalau dikritik oleh orang-orang bahkan oleh netizen. Dan sebuah survei yang dilakukan Buka Review terhadap 208 ibu milenial, ada 88% ibu pernah mengalami mom shaming dan 12% ibu merasa tidak pernah atau bahkan tidak sadar pernah mengalami mom shaming. Kemudian survei tersebut juga menunjukkan 38% ibu paling sering menerima mom shaming dari saudara atau anggota keluarga dan 18,5% menerima mom shaming dari orang tua, 17% dari mertua, dan 11,5% dari netizen atau bahkan orang yang tidak dikenal. Dan 11% lagi dari teman atau rekan kerja dan 5,5% dari tetangga, 1,6% dari suami dan sisanya pernah menerima dari beberapa pihak. Nah, kalau mengkritisi orang itu gampang ya, tapi tidak boleh nih harus jaga-jaga ucapan ya bun ya, karena balik lagi kasihan nih mental seseorang nih, takutnya nanti terjadi apa-apa. Tapi ya bun ya, seperti biasa nih saya nggak sendirian dan di sini sudah ada narasumber kita yaitu Linda Maisha. Iya Mbak Linda, gimana masih sehat? Sehat dong, segar. Zara? Pastinya dong, harus tetap semangat ya. Dan Mbak Linda tadi kan udah ngomongin soal mom shaming dan banyak banget ternyata ibu-ibu ini dapat perlakuan yang tidak baik baik dari sosial media ataupun mungkin secara tidak langsung mengkritik kepada orangnya atau kepada ibu-ibu di rumah. Nah, sebenarnya mom shaming itu sebenarnya bisa disamakan tidak sih dengan body shaming juga atau misalnya ada perbedaan? Dari kacamata Mbak Linda sendiri gimana? Iya, sebenarnya sama gitu ya. Cuman yang dijadikan sasaran adalah perannya si wanita ini sebagai ibu gitu. Jadi bentuknya mom shaming itu bisa banyak banget. Misalnya mengomentarin cara ngasuh anak, cara memberikan makan gitu ya. Terus terkait dengan bagaimana dia menjadi seorang ibu, misalkan ngelahirin sesar gitu, kenapa disesar gitu, duh kalau belum lahirin normal tuh belum ngerasain jadi ibu yang sempurna gitu, ada juga kan yang seperti itu. Nah itu kan salah satu hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ya diucapkan gitu kan. Nah itu kan membuat orangnya yang menerima kata-kata itu jadi merasa sangat tersakiti kan. Nah itulah contoh-contoh mom shaming yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin ucapan ini kan banyak banget ya kategorinya. Apa saja sih yang dikategorikan sebagai mom shaming? Ya, pokoknya semua komentar-komentar yang negatif gitu ya terkait dengan peran seseorang sebagai ibu gitu. Apapun, jadi kayak tadi dari cara ngasuh, cara memilihkan makanan, milih sekolah, bahkan sampai cara melahirkan. Apakah anaknya full ASI atau di ASI dan susu formula dan sebagainya, itu tuh bisa jadi bahan untuk mom shaming. Tapi sebenarnya untuk mom shaming sendiri ini kan berarti kan pelakunya kebanyakan juga tadi persenannya sama-sama adalah ibu-ibu. sama-sama ibu-ibu. Sebenarnya
apa sih maksudnya tujuan mereka mengkritisi yang juga perannya juga ibu-ibu juga gitu. Iya, seringkali para ibu-ibu ini nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan terhadap ibu lain ini adalah mom shaming yang sebenarnya menyakiti pada akhirnya gitu. Nah, kenapa sih para bunda-bunda di rumah ini kok bisa-bisanya gitu ya, bisa menyakiti sesama bunda yang lain gitu tanpa sadar? Yang pertama bisa jadi karena adanya rasa bahwa saya sudah punya pengalaman duluan, saya lebih tahu gitu. Makanya saya mau ngasih tahu kamu nih harusnya tuh gini berdasarkan pengalaman saya gitu. Padahal pengalaman setiap orang itu kan belum tentu relevan untuk orang lain ya gitu. Jadi nggak bisa kita memaksakan cara kita mengasuh anak dengan cara orang lain mengasuh anaknya gitu. Terus kemudian bisa jadi para bunda ini ada rasa saingan gitu ya, merasa ada saingan. Jadi kayak misalnya ini anaknya sama-sama umur 3 tahun gitu. Terus jadi mulai nyari-nyari anak saya udah bisa apa, anak dia belum bisa apa. Gitu. Terus akhirnya kayak mengkritik berlebihan gitu dengan tujuan karena nggak mau kalah saing. Gitu. Itu sih yang paling sering. Dan satu lagi adalah menasehati. Gitu. Menasehati yang mana sebenarnya nggak perlu juga gitu. Karena sebenarnya daripada menasehati mendingan kita nanya. Iya. Sebenarnya gimana, kamu ada kendala nggak gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya solusinya begini. Tapi bisa jadi anakmu butuh treatment yang berbeda loh gitu. Jadi kita buka opsi, harusnya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mom shaming sebenarnya ada kaitannya juga tidak sih dengan kita kan mostly di Indonesia ini adalah budaya timur ya. Dan kadang turun temurun itu biasanya orang-orang tuh suka ngomong kata pepatah lah, misalnya kalau kata orang dulu misalnya lahir tuh bagusan yang normal, misalnya tadi misalnya daripada yang sesar, kalau misalnya belum normal tuh belum menjadi ibu misalnya. Ada kaitannya nggak sih dengan budaya timur yang mana dari turun temurun ya memang kondisi tradisinya itu ya misalnya gampang aja untuk mengkritik yang sebenarnya itu tujuannya sih ya sebenarnya karya turun temurun itu gimana Mbak? Iya bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi karena value saya gitu ya berdasarkan budaya saya yang sudah berjalan secara turun temurun lintas generasi itu seperti ini. Maka menurut saya kamu pun harus kayak gini gitu. Padahal kan perkembangan zaman itu berbeda ya gitu. Kan kita kan harus membesarkan anak kita ini sesuai dengan zamannya mereka. Gitu. Jadi kita nggak boleh membesarkan anak kita sesuai dengan zamannya kita dulu gitu, karena udah nggak relevan lagi. Jadi kita memang sebenarnya perlu fleksibel. Tapi kalau memang ada value-value yang dari leluhur gitu, yang kalau misalkan kita lihat masih relevan sesuai dengan kebutuhan gitu ya, memang dasar logikanya itu baik dan sebagainya, itu bisa kita terapkan dan boleh kita sarankan. Ingat ya, disarankan ya Bunda ya, bukan kita memaksakan orang lain harus kayak gitu. Jadi kita bisa menyarankan, tapi sekali lagi caranya adalah dengan pendekatan yang terbuka, yang positif, bukannya malah menyalahkan atau ngejelekin gitu. Dan juga komunikasinya juga harus baik-baik ya pastinya, karena kan kalau dilihat juga mungkin ibu-ibu zaman now gitu ya, terkadang punya egoisme sendiri gitu, masing-masing punya perdebatan sendiri. Misalnya menurut saya idealnya seperti ini, menurut situ idealnya seperti ini, dan kadang kalau misalnya tidak menerima disangka kita tuh tidak terbuka atau bahkan tidak toleran gitu ya, padahal sebenarnya maksudnya kan cara orang tua juga mendidik anak itu kan berbeda-beda pula. Nah itu kan sebenarnya yang jarang sekali gitu ya ditemukan. Misalnya ada misalnya masyarakat kita memang terbuka kan itu gitu, dan bahkan mungkin bukan yang ngomong ke kita langsung, dikritisinya itu misalnya dari teman ke teman. Nah itu kan sebenarnya yang lebih bikin mental jadi lebih down lagi kan, apalagi kita mendengar dari orang yang bukan ibaratnya pelaku utamanya. Karena kan itu bisa benar bisa salah gitu kan. Katanya si ini kamu gini ya, katanya si ini gini. Nah itu yang memang jadi apa ya, toksik sekali gitu buat para bunda di rumah. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin dampak psikologis ya, Mbak Linda dan juga bunda-bunda yang akan terjadi nih jika seorang ibu mengalami mom shaming ini apa sih? Sebenarnya banyak banget gitu. Bisa jadi merasa dirinya tidak berharga gitu. Kok saya salah terus ya gitu. Apakah saya memang ibu yang tidak layak? Apakah saya memang ibu yang buruk? Terus akhirnya juga merasa bahwa
kok nggak ada yang ngerti saya ya, jadi merasa lonely, kesepian, merasa sendirian, dan akhirnya bisa berdampak pada pengasuhannya dia gitu. Jadi ke dirinya sendiri juga jadinya buruk gitu, apalagi ke anaknya. Akhirnya akan berdampak pada bagaimana cara dia mengasuh anaknya. Gitu. Oke, berarti itu dampaknya sangat Banyak erat sekali sekali, dan juga banyak khususnya untuk keluarga nih. Tapi pertanyaan seputar mom shaming nanti akan ada seru lagi di segmen berikutnya. Untuk sekarang kita iklan sebentar, jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Linda Maisha. Iya, tadi kan Mbak, tadi kan kita ngomongin dampak atau khususnya untuk segi psikis ya bagi mam-mam di rumah sana itu ternyata besar banget, banyak banget. Dan sebenarnya kayak beberapa waktu lalu juga kan sempat ada berita yang viral yang terkait dengan tiba-tiba ibunya membunuh kedua anaknya atau misalnya yang terakhir juga yang ibunya bunuh diri dengan kedua anak kembarnya. Itu kan baru-baru akhirnya ini terjadi. Nah, apakah itu juga mungkin bisa dikatakan penyebabnya adalah mom shaming juga? Akhirnya mereka depres dan bahkan tidak tahu jalan keluarnya seperti apa gitu. Bisa banget gitu. Jadi ketika mom shaming ini sudah keterlaluan sekali gitu ya, kan dampaknya memang secara psikologi itu sangat besar sekali buat para bunda dan bisa berujung pada gangguan psikologis yang serius gitu sampai depresi. Dan ketika orang sudah depresi maka keberfungsian dia untuk bisa mengelola emosi dan mengelola bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar kan akhirnya tidak optimal gitu. Jadi maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya memang mom shaming itu dampaknya bisa sejauh itu. Kadang kita tuh suka menyepelekan ya, kadang suka kayak ya aku kan cuma mau ngasih tahu aja gitu. Ya aku kan cuma pengen berbagi aja, tapi ternyata apa yang kita sampaikan itu nggak dibutuhkan loh sama si penerimanya gitu. Bahkan itu ternyata menyakiti. Nah, itu yang kita perlu lebih peka nih Bun terhadap sesama bunda. Dan kalau bisa difilter dulu, diseleksi dulu sebelum kita ngomong nih kira-kira enak apa enggak ya, nyakitin atau enggak. Dan apalagi misalnya kalau kondisinya misalnya oleh ibu yang sedang menyusui, sedang hamil, itu kan butuh yang namanya support, bukan kritik ya. Mungkin kritiknya nanti aja deh, harus lihat situasi moodnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, yang pengen saya tanyain lagi nih Mbak Linda, kan ada misalnya istilah baby blues yang terkadang misalnya di beberapa kejadian itu mereka terkadang tidak sadar melakukan misalnya kekerasan atau bahkan mereka to do something bad gitu kepada anaknya gitu. Mereka nggak ngeh sama sekali. Kenapa bisa begitu ya, Mbak? Ya, karena gini, ketika ibu yang baru melahirkan lalu mengalami baby blues itu penyebabnya banyak sekali. Yang pertama tentunya karena hormon. Ya, perubahan hormon yang drastis, terus di saat yang sama itu kan butuh sekali support dari lingkungan sekitar tapi tidak dapat. Gitu. Jadi udah perubahan hormon, butuh support nggak dapat, malah dapatnya mom shaming. Akhirnya tentu itu mempengaruhi kondisi psikologisnya. Dan terkadang itu tuh bisa membuat orang tuh jadi punya persepsi-persepsi yang salah gitu ya terhadap dirinya sendiri gitu, yang akhirnya akibatnya bisa ke anaknya. Contohnya misalnya karena merasa kecapean sendiri ngurusin anak gitu ya, dia merasa suaminya tidak cukup peduli, terus ternyata orang tuanya atau mertuanya tuh banyak mengkritik, nyalah-nyalahin terus, dan akhirnya baby blues dan dia merasa bahwa duh aku kok jadi ibu buruk banget ya gitu. Terus akhirnya terpicu dengan suara tangisan anaknya yang gak berhenti-berhenti. Duh kok aku gak bisa nenangin anakku sendiri. Belum lagi ada teriakan gitu kayak, Linda itu anakmu nangis terus dari tadi gitu. Kenapa gitu. Coba dong digini, coba digituin. Akhirnya makin berasa kok aku gak bisa nenangin anakku sendiri gitu. Akhirnya buntutnya bisa kayak bola salju ya, jadi makin besar nanti akhirnya. Nah itu penting banget nih Bun untuk menjaga kata-kata yang akan diucapkan kepada sesama ibu. Ini sesama ibu loh, bukan sesama orang lain lagi. Jadi empatinya dan juga simpatinya juga harus ditingkatkan lagi ya bunda-bunda. Nah untuk seorang ibu yang mengalami mom shaming, apakah itu akan berpengaruh terhadap pola asuh anak?
Bisa sangat berpengaruh kalau misalkan dia tidak memiliki support system yang kuat gitu. Bisa jadi berpengaruh, contohnya gini, dia jadi meragukan dirinya sendiri gitu. Padahal ibu yang terbaik kan berusaha sudah memberikan yang terbaik buat anaknya ya gitu. Kita nggak mungkin pengen yang buruk buat anak kita gitu. Kita pasti sudah memberikan upaya yang terbaik. Nah, kalau misalkan dalam kondisi kayak gitu, kita akan jadi meragukan apakah saya mampu apa enggak ya gitu. Padahal kan sebenarnya mampu gitu ya, tapi akhirnya jadi ragu. Terus misalkan dia sebenarnya butuh bantuan, butuh pertolongan gitu. Misalkan, aduh saya tuh bingung deh sebenarnya cara nyusuin yang bener tuh gimana ya gitu. Kan itu sebenarnya wajar ya kalau ibu-ibu yang masih baru tuh merasa kebingungan dan butuh bantuan. Tapi karena banyak mengalami mom shaming, akhirnya dia ragu untuk cari bantuan. Akhirnya kan berpengaruh dengan bagaimana dia cara mengasuh anaknya. Atau bisa jadi dia akhirnya mengikuti tuntutan dari lingkungan nih ya, kayak kamu harusnya ngasuh anak tuh gini, harusnya gitu. Nah dia akhirnya ngikutin si harusnya itu dan akhirnya kehilangan personal touch-nya sendiri gitu. Jadi dia ngasuh anaknya berdasarkan apa yang disuruh orang-orang, bukan berdasarkan kebutuhan anaknya, bukan berdasarkan kenyamanannya sendiri. Nah, tapi kalau Mbak Linda dan juga bunda-bunda di rumah nih, jika pelaku mom shaming ini mengkritik seorang ibu tentang tumbuh kembang anak dan anak tidak sengaja mendengar nih kritik tersebut, kira-kira ada dampak yang negatif nggak sih bagi si anak? Bisa jadi kan si anak itu membenarkan apa yang dikatakan orang, atau bisa juga kan sebenarnya tidak, mama aku benar nih. Itu bagaimana? Iya, bisa dua-duanya. Apalagi kalau misalkan anaknya sudah masuk di fase umur-umur 3 tahunan gitu ya, sudah mulai banyak berinteraksi dengan lingkungan sosial, terus dia dengar bundanya dikritik dengan keras tentang bagaimana cara bundanya mengasuh dia. Itu kan bisa jadi menimbulkan kekecewaan ya di anak gitu. Oh, mamaku selama ini salah ya gitu. Betul. Padahal belum tentu gitu kan gitu. Atau misalkan bisa juga anaknya jadi sedih ngelihat ibunya digituin gitu. Karena pasti orang kalau seorang bunda mendapatkan perilaku seperti itu, pasti kan perasaannya, emosinya juga kan akan jadi negatif ya. Itu kan anak juga bisa melihat gitu. Duh, kok mamaku diginiin ya gitu. Jadi anak juga bisa jadi, oh ternyata orang-orang di luar itu kok pada jahat ya gitu. Kok menyakiti keluargaku ya gitu. Karena ibu ini kan salah satu center dunianya anak. Betul. Gitu ya. Kok ini matahariku disakitin gitu kan. Akhirnya jadi anak juga trust-nya terhadap lingkungan bisa terdampak akhirnya. Tapi terkadang yang kita perlu tahu juga, orang tua zaman sekarang juga kadang kalau rumpi itu di depan anaknya tuh udah kayak biasa banget. Padahal kan sebenarnya harus bisa dibedakan ya. Mungkin anaknya disuruh ke dalam dulu, bermain sama anak-anaknya. Yang orang tuanya silahkan misalnya mau gosip, tapi harus jauh-jauh dari anak-anak. Kan itu juga sebagai role model ya. Takutnya juga anak dari kecil mengikuti kebiasaan orang tua yang seperti itu. Untuk ngejelekin orang lain, untuk ngomongin orang dan sebagainya, betul. Betul. Nah tapi kalau misalnya tadi kan diomongin bahkan bukan butuh lagi, perlu yang namanya support system ketika ibu itu mengalami mom shaming. Nah, ketika yang dilakukan oleh ibu yang terkena mom shaming ini, apa yang harus dilakukan? Misalnya dia tidak mendapatkan support system dari eksternal gitu, dia harus ngapain nih Mbak Linda? Yang pertama, libatkan pasangannya. Gitu, karena kan menjadi ibu kan nggak bisa ya sendirian aja gitu kan, pasti ada pasangannya, entah itu mungkin kalau misalkan yang memang sudah tidak tinggal bersama atau berpisah dengan pasangannya, maka bisa sampaikan kepada orang terdekatnya di dalam keluarga gitu, bahwa saya mengalami ini nih, saya nggak nyaman gitu, saya butuh bantuan kamu atau butuh bantuan kalian untuk bantu memberikan lingkungan yang positif buat saya gitu, karena ini sudah sangat mengganggu. Nah itu perlu banget bunda-bunda menyampaikan nih kepada lingkungan terdekatnya, bisa ke pasangan atau misalkan ke keluarga terdekat yang tinggal bareng gitu, supaya lingkungan terdekat kan yang setiap hari ketemu ya gitu, jadi supaya orang-orang yang bisa ada di sekitar kita ini bisa bantu protect gitu. Dan hal ini juga kan sebenarnya ada istilah
jangan dipendam sendirian ya, nanti suatu saat ketika kesabarannya udah habis ya, batas sabarnya itu nanti meledak-meledakan, hal itu yang sangat dihindari. Dan makanya mungkin kalau bunda-bunda sudah merasa tidak nyaman akan mom shaming misalnya dari keluarga yang bukan keluarga inti gitu ya, atau misalnya dari rekan kerja dan segala macam. Nah, bunda-bunda bisa komunikasikan nih kepada pasangan dan komunikasikan secara baik-baik juga supaya pasangannya juga lebih mengerti ya Mbak Linda. Nah, kan mom shaming ini kan terus menerus ya, bahkan misalnya ada dari zaman dulu gitu ya, sampai zaman kita sekarang. Gimana sih cara menghentikannya gitu? Apakah bisa hal seperti ini yang misalnya sudah menjadi budaya yang bahkan sudah dikatakan lumrah gitu? Karena kan juga ada sebagian orang yang mengatakan udah biarin, namanya kritik udah terima aja gitu. Itu gimana Mbak cara menghentikannya? Iya, kalau untuk bisa dihentikan keseluruhan tuh sulit ya gitu, karena kita kan nggak selalu bisa ngontrol apa kata orang. Betul. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu. Kita stop untuk melakukan itu gitu. Terus kalaupun kita mendapatkan perlakuan seperti itu ya, yuk kita bangun support system kita juga bangun benteng untuk diri kita sendiri gitu, supaya udahlah kalau kayak gitu nggak usah didengerin gitu. Lebih baik curhat sama orang yang dipercaya untuk mensirkulasi emosi yang kita rasakan akibat mengalami mom shaming itu. Nah itu penting banget ya Bun ya, diingat-ingat ya tadi katanya Mbak Linda, jangan sampai bunda-bunda di rumah ketika sudah mengalami mom shaming dibiarkan gitu aja, karena nanti lama-lama jadi penyakit loh bunda-bunda di rumah. Nah bunda-bunda kita akan break sebentar, karena akan ada iklan, jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Linda Maisha. Iya Mbak Linda, tadi tuh semuanya tuh penting banget dan sangat informatif. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pelaku ya, berarti kan pelaku mom shaming yang juga ibu-ibu nih. Kira-kira secara tidak langsung orang ini kan melakukan mom shaming tanpa disadari gitu, karena mungkin sudah kebiasaan atau sudah habit gitu. Mungkin dirinya hanya ingin memberikan sifat kritik yang membangun. Nah, apakah sebenarnya memberikan masukan kepada ibu itu boleh? Boleh, memberikan masukan boleh, tapi dengan pendekatan yang baik gitu. Jadi kayak misalkan kita tanya dulu dia sedang butuh bantuan atau enggak. Apakah dia ada yang dia bingungin atau enggak gitu. Baru kita bisa memberikan saran, iya kalau kayak tadi, kalau berdasarkan pengalaman saya itu begini. Tapi kita juga jangan menutup bahwa ada opsi lain loh gitu untuk menangani masalah itu. Gitu. Terus kita juga kalau misalkan si bundanya ini tidak merasa bahwa dirinya ada masalah, tapi kita melihat bahwa ini kayaknya ada yang salah gitu ya dari kacamata kita, kita boleh tanya gitu. Secara persuasif gitu, tentunya bukan dengan nuduh ya, kayak kalau nuduh tuh kamu harusnya kalau ngasih makan anak jangan gitu caranya. Nah itu kan langsung judgement dan bahkan gitu. menghakimi gitu ya. Tapi bisa kayak misalkan Zara, kamu kesulitan nggak kalau misalkan nyuapin anak tapi anaknya sambil lari-lari gitu. Nanti kan bisa terkuak gitu, kenapa sih bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi setelah itu baru deh kita bisa membahas lebih lanjut. Jadi kita nggak judgement di awal, karena belum tentu apa yang kita lihat itu terjadi karena alasan yang ada di kepala kita. Bisa jadi karena ada penyebab lain yang kita nggak tahu, makanya jadi mending nanya dulu. Dan tapi juga terkadang nih ya, misalnya buat rekan-rekan ibu-ibunya, ini kan juga berekspektasi yang lebih gitu, mengharapkan misalnya ibu yang diberikan masukan itu supaya menerima dan bahkan melakukan. Sebenarnya kan itu sangat tidak dibenarkan ya, kita hanya memberikan masukan, nanti juga lambat laun kalau memang benar ya pasti akan dilakukan gitu. Jangan terlalu memaksa, itu juga bisa dikatakan mom shaming tidak sih seperti itu, kayak betul. Harus seperti ini gitu. Iya, harus kayak gini karena kalau nggak kayak gini tuh kamu salah gitu. Makanya itu mom shaming, dan itu biasanya itu yang tadi Zara bilang gitu, yang turun temurun gitu, bahwa harusnya tuh begini gitu kalau menjadi seorang ibu. Padahal kan kondisi setiap ibu tuh berbeda-beda gitu. Setiap anak pun juga kondisinya beda-beda. Jadi butuh kombinasi ibu dan anak yang bisa jadi variasi tuh sangat baik sekali dan nggak bisa disamain satu sama lain. Tapi kalau menurut Mbak Linda sendiri, kenapa sih maksudnya pelaku mom shaming ini tidak menyadari gitu bahwa mereka melakukan mom shaming seperti itu? Karena itu, yang pertama tadi yang sebenarnya Zara udah sebutin,
merasa bahwa niat saya kan baik. Gitu, niat saya tuh mau ngasih tahu bahwa ini tuh perlu diperbaiki gitu ya, ini tuh ada yang salah, ini tuh harusnya gini dan sebagainya. Tapi ketika disampaikan di waktu yang tidak tepat dengan cara yang tidak tepat, maka akhirnya itu justru malah menyakiti dan tidak membantu. Niat kita kan membantu, tapi malah jadinya tidak membantu sama sekali, malah menyakiti. Tapi kan kalau misalnya kita lihat mamam di rumah kan ini kan pasti punya beda sifat dan juga beda karakter, dan kadang misalnya dalam satu perkumpulan itu yang juga rekannya misalnya melakukan mom shaming gitu secara tidak sengaja atau tanpa disadari, apakah yang dilakukan oleh ibu-ibu di rumah atau bunda-bunda di rumah ini dengan mendiamkan saja, jadi kayak nanti kan kepikiran maksudnya, atau memang ketika temannya melakukan mom shaming itu kita langsung ngasih tahu, misalnya saya tidak nyaman seperti itu gitu, saya misalnya akan belajar tapi saya butuh proses segala macam, kira-kira baiknya gimana Mbak? Iya, baiknya seperti yang tadi Zara bilang gitu ya, jadi kita sampaikan Langsung aja komunikasikan gitu. aja. Boleh sampaikan kalau kita merasa nggak nyaman, ibaratnya nih kita kalau disakitin, kita boleh kan menyampaikan keberatan bahwa ini nggak nyaman buat saya, ini menyakiti gitu. Begitu pula kalau misalkan bunda-bunda mengalami mom shaming, bunda boleh kok menyampaikan, tentunya dengan cara yang asertif ya, bukan dengan ngamuk gitu. Jadi menyampaikan bahwa oh iya makasih ya buat masukannya, nanti akan coba aku pertimbangkan gitu. Jadi bukan berarti langsung mengiyakan ataupun menolak gitu. Takutnya malah jadi keributan ya. Iya, jadi keributan. Tapi kalau misalnya itu sudah terasa menyakiti sekali, boleh juga bilang kayak tadi ya, sudah makasih udah dikasih tahu, nanti saya coba pertimbangkan. Cuman untuk saat ini kondisi saya sedang tidak memungkinkan untuk melakukan itu, atau misalkan anak saya itu tipikal anak yang seperti ini, jadi kalau dengan cara yang seperti itu maka itu akan tidak berhasil atau akan menyulitkan. Jadi kita bisa sampaikan penolakan kita gitu. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong ke teman atau bahkan rekan kerja itu kan sebenarnya masih ada gapnya ya, maksudnya kita masih bisa enak untuk ngobrol atau komunikasikan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata si ibu ini kurang support system, atau misalnya dilakukan mom shaming ini oleh orang terdekat sendiri, bahkan lingkungan keluarga inti gitu. Nah, ini kan agak berat ya, bahkan menjadi beban dan juga tanggungan yang sangat besar bagi seorang ibu khususnya. Nah ini bagaimana Mbak? Ya, kalau misalkan yang melakukan mom shaming adalah orang-orang terdekat kita, biasanya kayak tante, mertua gitu ya, atau apa sepupu-sepupu gitu. Untuk menghindari, kita kayak males ya berkonflik kan, akhirnya ya itu kita bisa ya udah tutup kuping gitu, cukup disenyumin aja, cukup bilang oh ya makasih masukannya. Nah tapi kan kita emosi nih gitu ya, kita pasti kesel, kita kecewa, kita marah dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita komunikasikan dengan support system terdekat kita, misalkan dengan pasangan gitu ya, supaya pasangan kita juga tahu bahwa ini loh istrinya disakitin nih dengan cara kayak gini gitu. Jadi tujuannya ini bukan untuk memberontak, bukan buat melawan, tapi untuk supaya berbagi lah gitu, supaya si orang lain ini juga bisa membantu kita untuk kita bisa mengolah emosi kita dengan baik. Jadi nggak dipendam sendiri kayak yang tadi Zara bilang. Tapi kalau misalnya memang udah sulit sekali nih, dan bahkan misalnya terkadang kan apalagi ibu-ibu yang menyusui dan bahkan hamil, bukan yang punya anak-anak aja nih, bahkan itu kan lebih banyak mendapatkan mom shaming, dan bahkan malah dari suaminya sendiri. Contohnya itu kan nggak sedikit kemungkinan ya, banyak juga di Indonesia mungkin mengalami hal yang seperti itu. Nah kalau seperti itu gimana jalannya Mbak? Karena kan itu udah sangat sulit sekali gitu, karena ini benar-benar ya, pasangan kita sendiri yang tidak mengerti ibaratnya diri kita gitu loh. Kita yang lagi hamil, belum lagi misalnya menyusui, yang ngurusin rumah, kan jadi stres dan depresi sendiri, mau cerita ke orang misalnya cerita ke siapa, sedangkan di rumah misalnya semuanya hampir pada tiap melakukan hari mom shaming. Iya, tiap hari ketemunya sama pasangan yang melakukan mom shaming. Ya udah sih, misalnya namanya juga ibu, ya itu udah tugas tanggung jawab ibu, misalnya terima aja gitu. Misalnya seperti itu. Itu kan sebenarnya hal yang sepele juga ya, tapi kan sebenarnya masuknya kategori mom shaming juga kan. Nah, itu gimana, Mbak? Iya, itu bunda bisa kalau memang merasa kesulitan untuk mengelola emosi sendiri, bisa konsul ke profesional, ke psikolog gitu ya, atau ke konselor gitu. Nanti setelah sudah merasa lebih stabil gitu ya, setelah
merasa sudah lebih punya kontrol terhadap emosi sendiri, baru deh mulai untuk mengkomunikasikan dengan pasangan. Karena pasangan yang kayak gini nggak boleh dibiarin aja gitu kan, namanya juga pasangan kan, jadi orang tua kan berdua ya gitu, nggak cuma ibunya aja. Jadi keterlibatan pasangan itu juga penting gitu, harus punya peran yang positif dan aktif dalam mengasuh anak dan termasuk dalam mengurus keluarga. Jadi kalau misalkan pasangan seperti itu, setelah bundanya merasa lebih oke, lebih stabil, lebih tenang, diajak ngobrol gitu, dikomunikasikan. Jadi jangan dibiarkan gitu aja. Iya, tapi bener banget sih Mbak Linda, soalnya kan kadang ya kalau misalnya kita ngomongin, misalnya kayak saya sama Mbak Linda punya pemahaman yang beda, itu kan agak sulit, tapi ketika ada pihak eksternal yang bahkan paham, sudah mumpuni dari segi backgroundnya gitu kan, ketika dimediasi ya otomatis kan kita berdua pasti ada plus minusnya ya, otomatis kan hal itu bisa diselesaikan secara seksama atau bahkan bisa lebih baik lagi gitu Bu. Jadi bunda-bunda di rumah jangan merasa sendirian ya, dan juga apa-apa tuh jangan dipendam gitu. Dan khususnya juga buat para pelaku nih atau buat bunda-bunda juga ya, kalau misalnya ada rekan yang lagi ngelahirin, bahkan lagi menyusui, nah itu jangan pernah menghakimi dan bahkan memberikan masukan boleh, tapi alangkah baiknya didiskusikan terlebih dahulu supaya tidak ada dampak khususnya bagi psikis seorang ibu, karena ini penting banget nih khususnya dalam pola asuh anak ya kan, kemudian juga psikis secara kejiwaannya bagaimana, itu sangat penting sekali ya Bun ya. Tapi nggak berasa nih Mbak Linda, tadi semuanya dari segmen pertama sampai sekarang itu penting banget. Semuanya penting ya. Penting banget, dan bahkan mungkin bunda-bunda di rumah juga jadi lebih paham dan juga tahu dampak atau efek negatif dari yang namanya mom shaming. Dan nggak berasa nih kita udah 30 menit, artinya kita udah harus selesai dan sudah di penghujung acara. Nah buat bunda-bunda di rumah, jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode lainnya nggak kalah menarik daripada hari ini. Dan saya Zahra Masid bersama dengan Saya Linda Maisha. kami pamit undur diri, bye-bye.